Rocky gimana Anda lihat Rocky? Politik kebohongan tadi dicontohkan atas soundbite adalah produksi yang nyata, yang saintifik. Iya, tapi saya nggak mau itu lagi, itu kan barang gosong tapi mau digoreng, itu kan dungu namanya itu. Nah, saudara tahu memang itu dengan sendirinya perkembangan teknologi akan dimanfaatkan untuk kepentingan militer dan politik gitu. Jadi bukan hal yang baru. Kalau misalnya seluruh intrik itu disinopsiskan lalu disuplai jadi modul apa namanya matematik, disimpan di dalam chips lalu sedikit-sedikit dicicil masuk ke dalam otak. Tapi itu seluruh teori Budiman itu hanya benar bila orangnya punya otak. Kalau orangnya nggak ada otak ngapain? Nggak ada pengaruh tuh. Nah, coba di. Nah, iya, asal seorang nggak punya otak ini kan retorika. Rocky, saya minta Anda bawa ke bahasa yang lebih mudah dipahami. Coba saya mencoba untuk memahami. Dia berasal dalam premis bahwa orang nggak punya otak itu udah menggugurkan semua argumentasi setelah ini. Maksudnya orang yang percaya atau orang yang tidak percaya itu tidak punya otak? Teorinya otak kita itu kompatibel dengan kalkulasi komputer gitu. Belum tentu. Kompatibel saya bilang, bukan sama atau kompatibel. Jadi bisa ditukar-tukar. Kalau saya berpikir maka komputasinya juga ikut pikiran saya. Demikian sebaliknya kalau komputasi berpikir. Kan itu yang mau dicarikan. Semacam itu, kesamaan itu. Itu mengandaikan kecerdasan buatan itu setara dengan kecerdasan normal. Nah kalau si pemimpin nggak punya kecerdasan normal, nggak berlaku lah ini kecerdasan buatan tuh. Jadi maksudnya keresahan presiden itu gimana? Anda melihat keresahan presiden sampai di bold dari politik. Budiman memberitahu keresahan presiden itu adalah buatan, ada genuine. Saya bilang genuine. Oke. Sejati itu. Oke, bukan itu, buatan lagi. Tentu dia mesti ucapin itu. Saya melihat itu tidak genuine. Kenapa? Karena tadi di dalam teks saya perhatikan ya, presiden bilang begini. Ini politik bukan perang demokrasi, tetapi perayaan demokrasi. Itu dua kualitas kalimatnya. Mana ada perang demokrasi? Perang demokrasi ya dengan sendirinya pemilu tuh. Jadi kalau logikanya dipakai, ini bukan pemilu, tetapi perayaan. Nah pemilu juga perayaan. Enggak. Lalu bagaimana? Yuk putar ulang. Presiden bilang begini ya, kita ada dalam tahun politik, tapi bukan untuk perang demokrasi, melainkan perayaan demokrasi. Sekarang saya terangin. Perang demokrasi itu artinya pemilu. Perayaan demokrasi artinya pemilu. Jadi pemilu sama dengan pemilu kan? Enggak dong. Lu, perang demokrasi adalah demokrasi yang diperlakukan sebagai perang. Itu kompetisi namanya, adanya dalam pemilu. Ketika mengatakan bahwa perang demokrasi, itu yang dimaksud Pak Jokowi adalah ketika kamu membunuh lawanmu sampai pada tingkatan tidak ada pembunuhan dalam demokrasi. Perang demokrasi itu namanya kompetisi politik. Supaya ada sirkulasi elit. Ini masalah interpretasi saja atau bagus saja? Tapi Anda lihat bahwa dalam logika presiden keliru karena yang supply ide juga tolol gitu. Oke, Anda mengatakan bahwa keresahan presiden mengenai politik kebohongan itu tidak genuine. Yang genuine logikanya itu salah. Enggak gini, yang betul itu, yang genuine amarahnya itu. Karena itu keluar kata Sontolo itu genuine. Tapi logik di belakang itu keliru. Menyamakan antara demokrasi sebagai perang, lalu melanjutkan bahwa demokrasi adalah perayaan. Dua-duanya sama, namanya perang demokrasi adalah perayaan juga. Ya apa institusinya salahnya? namanya pemilu. Nggak ada salahnya. Ya logikanya salah gitu, kacau itu. Buat publik ada dampaknya nggak? Oke, waktu saya subsidi buat saya kasih Mas. Bukan, kamu sudah mengambil alih surplus value dari kamu ambil alih dari waktu saya. Gimana Mas Budiman? Gimana Mas Budiman? Dari ketidakadilan moderator. Oke, makasih. Jadi gini, saya mengatakan bahwa kenapa saya katakan genuine? Ya. Ini ada waktu 6 bulan terlalu sedikit untuk bercerita tentang kisah keluarga per keluarga. Oke. Sandi menggunakan kisah tentang pertengkaran seorang ibu Lia dengan suaminya tentang 100.000 yang nggak bisa dibeli apa-apa. Oke. Pak Jokowi punya kisah jutaan atau puluhan juta keluarga menghimpun 130 juta orang di desa yang hari ini sedang berbagi dividen dari kerja-kerja BUMDes, dari kerja-kerja membagi keuntungan dari dana desa untuk diinvestasikan pada kegiatan tadi. Dan setiap keluarga punya kisah yang masing-masing unik. Kisah Ibu Lia yang belum tentu benar itu tidak lebih tepat, tidak lebih mulia untuk dimunculkan seorang Sandi. Padahal Pak Jokowi dalam waktu 6 bulan nggak cukup waktu untuk bercerita tentang Mbok Siti, Pak Ahmad, Bu Agus, Lek Marto yang sedang membagi dividen kerja-kerja pembangunan desa hari ini. Jadi
Jadi kalau satu orang Lia yang ribut dengan suami dalam 100.000 rupiah, itu bisa muncul, kenapa tidak kisah ibu-ibu lain dari desa itu muncul? Artinya apa? Pak Jokowi gelisah ketika kemudian urusannya adalah mulai dari anaknya lah disebut, mulai dari ibunya lah DNA disebut, ya. Bahwa ini coba cek DNA, itu kan politik kebohongan, politik fitnah even. Dan itu terjadi dalam ruang publik, itu terjadi dalam ruang publik bukan di 1 bulan terakhir saja, tapi sejak Pak Jokowi dilantik sudah terjadi. Jadi ini reaksi reaktif saja Jadi gitu. saya melihatnya, Budi, Pak Jokowi itu punya tim sukses. Oke. Lawannya nggak punya tim sukses. Prabowo nggak ada. Adanya yang dilawan Pak Jokowi adalah tim tidak sukses Jokowi. Jadi lawan yang bertaruh sebenarnya Pak Jokowi didukung oleh tim sukses Jokowi, melawan Pak Prabowo yang didukung oleh tim tidak sukses Jokowi. Dan Rocky, salah satunya saya curiga Rocky. Ini gampangnya ya, seluruh retorika dalam politik pasti salah gitu. Tapi dalam politik kesalahan itu adalah kebenaran yang belum selesai gitu. Jadi ya terima aja. Nanti ada skrutinisasi di kotak suara tuh. Oke. Dan ini menurut Anda sehat-sehat saja ya? Ya sehat aja. Oke. Karena selama kita anggap politik itu adalah sirkus, tapi sekaligus akal sehat itu. Kita semua berupaya untuk cari model baru dalam politik dengan mengeksploitasi retorik tadi itu. Nah ini tergantung pada supply-nya dari mana. Pak Jokowi pasti disuplai. Winter is coming bukan kosakata dia itu. Yang asli dari dia adalah Sontoloyo. Itu saya percaya 100% dari Pak Jokowi itu. Kalau Pak Prabowo pasti Indonesia First itu pasti dari dia. Make Indonesia Great Again pasti juga dari dia tuh. Jadi itu bedanya, Prabowo itu jadi otentik, terpaksa saya mesti bilang begitu, karena dia tune in dengan isu itu. Pak Jokowi jelas literasinya bukan itu. Jadi karena dia disuplai, maka terlihat nggak otentik. Saya cuma komentar itu aja tuh. Soal isinya, yaitu urusan publik menilai yang mana yang bagus itu. Kalau disebut misalnya otentisitas itu berekivalen dengan kualitas nggak, Rocky? Saya tahu yang maksud otentisitas artinya dia mengerti masalah itu tuh. Tapi orang bilang itu kutipan dari Donald Trump. Loh, Winter is Coming juga kutipan dari Ronggo Warsito. So which one is more authentic? Enggak, semuanya lebih tidak otentik, urusannya referensi. Karena itu saya terangkan tadi, otentik karena dia paham. Jadi Prabowo ngerti apa yang dimaksud Trump dengan make Indonesia great again. Nah, ini namanya tunggu framing. Mas Budiman, tapi saya nggak peduli dia Mas Budiman setelah ini. Yang penting dia ngerti itu tuh. Pak Jokowi pasti tidak mengerti novel Game of Thrones itu tuh. Karena itu dia dibuatkan. Jadi saya cuma bikin komparasi itu tanpa judgement itu. Karena itu faktanya begitu. Ya. Kan Pak Jokowi nggak punya tradisi membaca. Jokowi, Prabowo punya tradisi membaca. Iya, tapi dia membaca. Iya, tapi tradisi membaca novel, membaca sesuatu yang abstrak, yang memerlukan imajinasi, memang bukan kapasitas Pak Jokowi. Jadi saya bukan bilang Pak Jokowi buruk karena nggak punya imajinasi. Memang itu dia nggak punya. Prabowo berlebihan retoriknya. Karena itu ucapan dia dengan gerak tubuhnya itu. Ya kadang-kala itu orang karena Rocky sebenarnya sedang tidak berbicara soal dua orang yang disuguhkan pada kita sebagai calon pemimpin. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga orgasme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Itu aja. Satu. Nggak, artinya Rocky sedang ini sexually, intellectually satisfying me sexually or not. Yang ini itu aja. Simple. Artinya ini sekedar omongan di kafe di Menteng. Oke? Republik ini lebih besar dari Menteng. Satu. Ya. Dan kedua, semua pendiri Republik tinggal di Menteng itu. Belum tentu juga. Ada semua. Kita lihat Pak Jokowi, dia bicara di sebuah forum internasional, satu panggung. Ya kan Pak Prabowo, meskipun dia lahir dari komunitas internasional terkecil, dia bahkan sampai berliur mulutnya untuk bagaimana dia bisa ada di sana. Ujung-ujungnya ketika gagal, dia ikut retorika orang-orang yang menarik diri dari pergaulan dunia, belum selesai. Pak Jokowi, Winter is Coming, Game of Thrones sebenarnya mengidealkan sebuah tatanan dunia di mana hari ini menjadi isolasionis, menarik diri, ultranasionalis, itu nggak ada membawa keuntungan apapun, atau bahkan tidak membawa ruginya banyak kalau bukan untung, kalaupun tidak untung ruginya banyak. Artinya saya mengatakan bahwa boleh saja Pak Prabowo membaca lebih banyak, tapi soal apakah sesuatu itu akan bisa dicapai dengan praktek atau sedang membaca,
Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus, program dana desa diapresiasi pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, ya. Bagaimana 13 negara juga ingin meniru bagaimana pembangunan desa, kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Barangkali inilah rahasia sakit hatinya sebagian elit yang diusung oleh Rocky. Bagaimana orang yang dari muda, siapapun itu, bodybuilding, sekolah di luar negeri, berkoneksi kemana-mana, ujung-ujungnya kalah dengan seorang tukang. Saya nggak ada urusan dengan itu. Saya cuma berurusan dengan substansinya. Tidak. Saya gini, urusan saya. Ini sentimen kelas. Ini sentimen kelas. Sentimen kasta pembaca. Ini kecemburuan kelas jadinya kan kalau dia ngomong begitu. Justru kecemburuan muncul dari orang yang merasa berhak tapi tiba-tiba diambil oleh orang lain yang katanya bukan haknya, padahal itu adalah memang hasil perjuangannya. Sentiki, terakhir dari Anda. Iya, saya akan lihat bahwa perang retorik ini masih akan berlanjut dan kalau saya lihat dalam 2 hari terakhir ini jelas psikologi Bapak Presiden Republik Indonesia sangat terganggu gitu. Dia nggak bisa kontrol lagi diksinya. Itu soal yang mesti diberitahu pada beliau tuh. Yang kedua, saya justru senang karena Pak Jokowi mulai banyak mengutip Bung Karno, Sontoloyo segala macam. Bung Karno bilang begini, ini menjelang Hari Pemuda, beri aku 10 pemuda dan aku akan mengguncang dunia. Bung Karno bilang 10 pemuda, bukan 1 kakek-kakek. Jadi kita ingin ada pemuda di luar istana yang datang ke Bung Karno. Bung Karno, saya bersedia untuk mengguncang dunia, untuk dipakai mengguncang dunia. Pemuda dari luar istana, bukan pemuda dalam istana yang bolak-balik cari nasi bungkus di istana. Dan sekali lagi, yang dibutuhkan Bung Karno adalah pemuda, bukan kakek-kakek.